Oh, recording ya. Oke. Baik. Setelah saya lebih mengerti lagi di dalam kasih karunia, setelah saya lebih mendalami lagi, saya bagiin bukan hanya sekedar perjalanan, tetapi di mana kita tuh berjalan selalu bersama Kristus, selalu berjalan menikmati kebaikan Kristus. Karena kasih karunia itu sifatnya adalah selalu memberikan, selalu memberkati, selalu menguatkan, selalu. Kalau kita kurang, Tuhan nggak akan nanya, kenapa kamu kurang? Kamu salah di mana kamu? Kalau kamu kurang, dia akan selalu memberikan. Dia akan selalu memberikan kelebihan. Itulah selalu namanya kasih karunia itu seindah itu dan luar biasa. Hanya dengan kita percaya yang benar, semua itu berubah. Bagaimana kita percaya itu akan mempengaruhi output. Jadi hidup kita tuh akan berpengaruh hanya dengan kita percaya. Baik, pagi hari ini saya akan mulai dengan perjamuan kudus. Kenapa saya terbeban? Karena di sini saya mau membagikan, di sini inti namanya power. Di sini namanya ini bagian yang sangat-sangat penting, sama seperti bahasa roh kemarin yang saya bagikan. Sekarang juga ini tentang perjamuan kudus. Karena di tahun ini Tuhan itu memulihkan, dan salah satu pemulihan Tuhan itu tuh ada di Yoel 2 ayat 24, yaitu tempat-tempat pengirikan akan menjadi penuh dengan gandum dan roti, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Dan pada pagi hari ini saya akan konsentrasi di perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang dihasilkan, tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerit. Tentaraku yang besar akan kukirimkan padamu. Dan bulannya adalah, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Kamu akan memuji Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Di sini saya mau membagikan sesuatu yang paling penting. Ini baru terpikir tadi pada saat Pak Luki tadi ngobrol. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang dihasilnya dimakan habis oleh belalang. Jadi gini, ketika kita datang kepada Tuhan itu tidak akan pernah mencari alasan. Kamu alasannya kenapa? Lalu alasan begini. Contoh yang baru terjadi, Air Asia KZ berapa? Bapak. Ya itulah ya. Ya itu. Orang-orang itu akan selalu bertanya, why, kenapa itu terjadi? Di situ banyak orang Kristen loh, di situ orang-orang lagi berlibur loh, ada salah apa-apa, itu kan sekedar Tuhan loh. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Sebelumnya itu bercerita tentang pencuri. Di sini itu bukan kerjaannya Tuhan, tetapi Tuhan yang akan memulihkan sesuatu yang hilang. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita lihat Yesus yang akan memulihkan, merestor kembali apa yang kita hilang, kecurian. Dan biasanya Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu, ya satu ganti satu, nggak lebih dari satu. Oke, lanjut. Oke, sebelum saya masuk ke perjamuan kudus, saya akan memulai dengan satu kata. Iman itu apa? What is faith?
Kadang-kadang saya suka lucu kalau orang ditanya, iman itu apa sih sebenarnya? Kadang-kadang bingung, iman itu apa sih sebenarnya? Saya beriman, apakah gimana caranya saya harus beriman? Ya teman. Di dalam Ibrani 11, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu tanpa adanya iman itu. Jadi sesuatu esensi yang membuat apa yang kita butuh, kelimpahan kita, berkat kita, itu tuh dimulai ketika kita mempunyai iman ini. Kita memiliki iman ini. Ya. Ayat di atasnya loncat. Ibrani 11 ayat 1. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi sebenarnya apakah ini? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ada yang bisa jawab? Ya. Iman adalah sesuatu yang ada, yang pasti ada, Ya. hanya tidak terlihat. Ya. Gak seru. Jadi semua hal itu sudah ada. Betul. Itu sudah ada. Betul. Pada titik di mana Tuhan punya, pada titik di mana kita minta, itu sudah ada. Betul. Dan kita percaya itu ada. Betul. Itu iman. Ya, karena itu perkataan dari Om Paulus tadi disimpulkan menjadi satu nama, yaitu Yesus. Semua Allah sudah tempatkan ada di dalam Yesus. Semua sudah diberikan gratis di dalam Yesus. Semua apapun juga yang kita butuhkan, kita ingini, ada di dalam Yesus. Semua yang menjadi kesenangan kita ada di dalam Yesus. Jadi gampangnya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itu ada di Yesus. Bukti dari segala sesuatu, buktinya adalah Yesus. Jadi iman itu tuh selalu berbicara tentang Yesus. Itu jawaban gampangnya. Karena itu di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman, bukan Tuhan, tapi Kristus. Semakin kita mendengar Kristus, semakin kita melihat Kristus, semakin kita mengetahui apa yang dilakukan oleh Kristus, yang disediakan Kristus setiap hari diulangi terus menerus, kita dapat. Itu iman. Karena itu di dalam kita masuk ke dalam perjamuan kudus, sama seperti betul. Karena sama seperti itu, di dalam kita masuk perjamuan kudus, kita melihat Yesus di dalam perjamuan kudus. Gampangnya gitu, ya kan? Simple. Nah, Yesus dalam hal ini dia mempunyai satu namanya pelayanan, sistem pelayanan. Contoh, di dalam gereja GCB, leadership lokalnya itu adalah Pak Melki, ya kan? Yang kebetulan sama namanya Melkisedek, ya. Oke. Nah, Yesus dia mempunyai satu karakter, satu sistem pelayanan kita melayani, dan Allah menetapkan Yesus itu dengan peraturan menurut Melkisedek, ya kan?
dalam Ibrani 5:10 ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Imam besar itu gambarannya adalah manusia diwakili oleh imam besar menghadap Allah. Kalau nabi itu kebalik, Allah, manusia kepada jemaat. Tetapi imam besar itu mewakili kita, mewakili. Jadi Allah itu representasinya di depan Allah untuk kita. Yesus representasinya kepada Allah untuk kita, mewakili kita. Dan untuk peraturan menurut Melkisedek. Oke. Dan satu karakternya, Melkisedek itu disebut Raja Salem, Raja Salem, Raja Shalom, Raja Damai. Kalau orang disebut Raja Tidur, berarti dia tukang tidur, jangan tidur. Gampang gitu kan. Raja tidur, dia tukang tidur. Raja makan, berarti disebut makan. Restoran. Raja udang, berarti dia jagoannya udang. Nggak mungkin orang ke situ mesennya apa? Mesennya kambing, nggak mungkin. Ya. Melkisedek itu disebut Raja Salem. Raja Salem itu Raja Damai. Jadi dia sangat jagoan sekali untuk membuat kita hidup di dalam damai. Amin. Amin. Imam Allah yang Maha Tinggi, ia pergi menyongsong Abraham, dan Abraham kembali dan mengalahkan raja-raja memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya, menurut arti namanya Melkisedek. Yang pertama-tama adalah Raja Kebenaran, dan juga Raja Salem, dan Raja Damai Sejahtera. Di sini juga Raja Kebenaran. Raja Kebenaran dia adalah Yesus. Melkisedek ini, peraturan Melkisedek ini, Yesus itu adalah jagoan untuk membuat kita benar. Itu deh. Gampang ya? Nah, sekarang kuncinya, satu peraturan dari Melkisedek itu adalah sistemnya. Itu adalah satu, Melkisedek memberikan roti dan anggur, karena pada saat itu Abraham setelah berperang di Safek, dia dilayani, dan kombinasinya adalah Abraham di sini diberkati. Abraham memberikan 1/10. Hari ini saya tidak membahas 1/10-nya, karena dua kombinasi ini itu tuh jadi satu. Kalau kita nggak ngerti satu, kita cuma ngerti satu, kita nggak ngerti satunya lagi, rugi, nggak dapat sepenuhnya. Di sini kuncinya itu adalah yang satu, Raja Salem itu dia memberikan roti dan anggur, Abraham menerima. Yang satunya lagi adalah Abraham menerima dan memberikan perpuluhan. Ini seperti itu. Dan satu karakternya itu adalah, kata-kata yang keluarnya adalah diberkatinya kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhnya ke dalam tanganmu. Lalu Abraham memberinya 1/10 daripada semuanya itu. Jadi satu karakter pelayanan Melkisedek, dia adalah berkat, diberkati, 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 diberkati. Dan ketika kita datang di dalam Yesus, Yesus tidak pernah ngomong, kamu dikutuk, kamu salah apa, kamu kurang apa. Ya. Yesus mempunyai satu pelayanan, yaitu apa? Diberkati, 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 selalu diberkati. Kamu kurang apa, selalu diberkati, diberkati, diberkati. Oke. Lanjut. Sini kita fokus ke roti dan anggur. Di dalam Yohanes 10:10 yang tadi saya sudah ceritakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Yesus dengan pelayanan Melkisedek
itu datang supaya kita memiliki hidup. Dan hidup di sini bukan hidup pas-pasan, nggak punya ini, nggak punya itu, enggak, di dalam kelimpahan, abundance. Amin. Yes. Ya. Dan hidup di sini, saya ulangi lagi, hidup di sini bukan sama seperti hidup orang-orang lain, bukan. Yesus berkata ini itu kepada orang yang masih hidup, bukan orang yang mati dikubur. Ya, aku datang supaya kamu punya hidup, bukan. Yesus datang kepada orang-orang Israel yang masih hidup. Dengan kata lain, yang diberikan hidup di sini itu adalah, arti katanya adalah zoe life, zoe arti di dalam terjemahan Yunani-nya. Hidup sama seperti Allah, keadaan hidup yang kuat, yang sehat, yang tidak lemah. Dan Tuhan berkata, inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi dulu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia di akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Oke. Ada beberapa orang ngomong, oh, yang di sini adalah makanan rohani. Yang di sini itu adalah makanan rohani, kita butuh makanan rohani. Oh, jadi Yesus menyediakan makanan rohani. No, bukan makanan rohani. Firman Tuhan bilang, barang siapa makan dagingku, di sini terjemahannya itu adalah, it's-nya di situ adalah trogo, terjemahan dari Yunani strongnya, trogo. Trogo itu tuh artinya adalah, munch, crunch. Jadi kalau kita makan crack, bunyi itu tuh bunyi munch. Tahunya dari mana? Kalau saya lihat komik gitu, ada orang makan crack. Nah itu ada tulisan di pinggirnya munch. Artinya crack. Ya, garing. Ya itu. Crispy, kriuk. Betul. Nah, jadi terjemahannya di situ itu adalah kriuk. Artinya yang makan benar-benar makan. Jadi secara fisik kita tuh makan. Hebatnya di sini itu adalah Yesus sendiri yang menjadi roti. Ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dengan cara lain apa? Perjamuan kudus. Ini adalah hidup itu. Coba saya tanya, Angel, misal gini ya, misal sih, anggap ini mah konyol ya. Misal, tiap pagi kamu tampar 10 kali pipi kananmu, habis itu tampar 10 kali pipi kirimu di depan kaca, ya. Nanti dalam seminggu kamu akan dapat mobil Camry baru. Oh, kamu banget. Gambarnya seperti itu. Sekarang gini, Tuhan memberikan sesuatu. Ini loh, ini adalah tubuhku, ini adalah darahku. Minum. Kamu akan memiliki hidup, dan hidupnya sama seperti di surga. Kamu akan kuat, kamu akan berjalan, tidak pernah lelah, umurmu akan diperbaharui, kamu akan tidak akan orang lain sakit, kamu kuat, gitu. Dan kamu akan memiliki kelimpahan. Kamu makan, minum.
Yakin Tuhan? Bisa Tuhan? Pada sesuatu yang harusnya hidup, kita malah bertanya-tanya. Pada sesuatu yang sifatnya konyol kayak tadi, dapat mobil, tanpa 10 kali, lakukan, ya kan? Karena human nature-nya seperti itu. Di dalam daging kita masih mempertanyakan, why Tuhan, kenapa bisa? Prosesnya, kita nggak perlu tahu cara Tuhan bagaimana. Boleh olahraga terus, boleh makan vitamin. Saya nggak ngomong di sini adalah kalau kamu mau masuk di dalam perjamuan kudus berarti kamu tidak boleh makan obat lagi. No. Makan obat yang harus dimakan silahkan makan. Amin. Yang mesti olahraga. Tetapi hidup itu datangnya dari Kristus saja. Olahraga bisa membuat badan fit, ya. Tapi pulang dari olahraga hujanan, nyadap sampai rumah, flu. Ya. Seperti itu. Baik. Oke. Sebab apa yang kuteruskan, ini di dalam Paulus yang menulis 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan. Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan atas aku. Dulu. Dan demikian juga yang mengambil cawan sesudah itu. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Oke. Keren ini. Ini perjamuan kudus. Yang kudus. Saya nggak tahu pendeta atau apa, dia mau ngomong gini. Oh ya saudara, kita akan mau masuk perjamuan kudus. Ya, mari kita melihat diri kita sendiri, apakah ada dosa atau enggak, apakah ada kurang atau enggak. Kita harus minta ampun, kita harus menyelesaikan dulu. Ada efek nggak perjamuan kudus ya? Kan? Gampang gitu. Kemarin Martin bercerita dulu di gerejanya sebelumnya, saya bukan itu. Setiap kali mau perjamuan kudus harus apa tim? Puasa ya, harus puasa dulu. Supaya apa? Siapa tahu begitu makan perjamuan kudus tiba-tiba gelepok mati. Harus minta maaf dulu seperti itu. Saudara-saudara bisa dilihat setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan atas aku. Ketika kita melihat perjamuan kudus, roti, anggur, yang kita lihat adalah Yesus. Yesus yang seperti apa? Yang dipecah-pecahkan. Nah, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di sini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya as often as you eat. Jadi setiap kali, setiap saat. Pertanyaan saya paling gampang. Jadi perjamuan kudus harus dilakukan berapa kali? 1 hari, 1 bulan? Sesering mungkin. Sesering mungkin, tangkap nggak? Kalau dokter memberikan, bengkak saya gigi, oke, saya kasih obat 3 kali 1 selama 5 hari. Ada pasien saya kemarin baru sakit itu benar-benar itu sakit, kena saraf, bakterinya, infeksinya kenceng dan ada gas di situ. Itu dia sampai nangis, sakitnya sakit banget. Saya tahu itu sakit banget. Harus makan obat. Besoknya dia datang, aduh dok, enak dok, gini. Nanti berikutnya mah dokter suruh apa? Saya ikutin.
saya ikuti. Kita akan hidup dan kita akan berkelimpahan. Tuhan bilang, makan, lihat saya, aku sudah mati di atas kayu salib. Makan, ingat, lakukan itu setiap kali, sesering mungkin. Kita makan obat 3 kali 1, kita ikutin loh. Jamnya jam 7, itu lagi jam berapa, jam segini, jam 2, habis itu ya makan lagi, ikutin. Give some respect, beri hormat kepada ini tubuh dan darah Yesus. Apakah begitu kita makan obat, rasa sakit langsung sekejap sembuh? Apa bedanya sama ada beberapa orang udah makan, biasa aja, nggak ada masalah apa-apa. Makan terus makan terus. Karena saya kasih gambaran di sini, itu adalah ini adalah tembok Yeriko. Di sini gambaran tembok Yeriko pada saat peperangan Yosua. Apa yang dilakukan oleh Yosua? Dia meniupkan lemhon. Teh bahasa Indonesia apa? Sangkakala. Sangkakala itu dibuat dari apa sih? Tanduk. Tanduk itu tuh berasal dari mana sih? Dari? Ya, domba. Dari domba. Dombanya untuk kita mendapatkan tanduk, dombanya harus diapain dulu? Bunuh. Nggak bisa kan dombanya, ambil, boleh ambil, dikasih gitu. Nggak bisa. Harus dibunuh dulu, dimatiin, bunuh dulu. Habis itu baru dijadikan sangkakala. Dan Yosua itu mengelilingi 7 kali. Pas satu kali keliling, ada orang yang ngomong, kok belum runtuh sih? Ya enggak? Belum. Pada saat kita makan roti dan anggur, kita di sini tuh bukan memberitakan, tapi proclaiming, jadi memberitahukan kepada apapun yang di sekeliling kita bahwa apa? Ini tubuh Yesus, ini darah Yesus. Aku menjadi sama seperti Yesus. Menyatakan, benar. Menyatakan. Jadi menyatakan kepada roh kita, kepada masalah, kepada tantangan kita. Aku ada di dalam Kristus. Aku mempunyai persekutuan di dalam Kristus. Aku memiliki hidup. Sama seperti Yosua di sini. Dia berkeliling meniupkan sangkakala. Sangkakala itu gambarannya apa sih? Kematian Kristus. Pada saat Yosua keliling 7 kali, dia menyatakan kematian Kristus. Kristus mati untuk kita. Kristus mati. Terus 7 kali rebus sendiri. Ada beberapa hal kadang-kadang yang saya saksikan adalah ada beberapa hal yang masalah yang kadang-kadang kita sudah berusaha, segala macam cara, harus ini, harus itu, dan akhirnya kadang-kadang ini. Saya cuma ngomong, why not kita? Kenapa nggak kita masuk di dalam perjamuan kudus ini? Di mana Allah sendiri yang akan menghancurkan benteng-benteng. Kalau boleh tahu gambarannya, satu tembok ini itu saking tebalnya, itu satu kereta tempur, kereta perang itu bisa berjalan di atas temboknya. Jadi temboknya itu nggak main-main, itu tebal banget. Gimana caranya ngejebolnya? Tujuh kali. Dan akhirnya Tuhan sendiri yang tumbuhkan. Baik. Dan disinilah satu-satunya alasan Paulus menyatakan di 1 Korintus
11 ayat di 30. For this reason, ya 30-nya, sebab itu banyak di antara kamu. Tetapi di Paulus ngomong for this reason, satu alasan saja. Hanya satu alasan, nggak banyak gitu. Wah, kalau kita punya ini, kemungkinannya bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Contoh dalam hal gigi. Dok, kenapa gigi saya bisa pecah, dok? Ya, saya nggak bisa ngomong lah. Entah kamu makan batu gitu kan, atau entah makan nasi pakai batu dikecapin, ya kan? Saya nggak tahu gitu loh. Entah kamu tiap hari, ya seperti itulah. Nggak banyak faktor untuk kita itu untuk menyatakan sesuatu. Tetapi Paulus menyatakan hanya satu alasan for this reason. Satu alasan ini, masuk ke bahasa Indonesia, di antara kamu lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal sebelum waktunya, jadi premature. Jadi harusnya kita meninggalkan check out dari bumi ini adalah 120 tahun dengan badan yang kuat, tapi ya hanya umur 60 saja udah dan akhirnya dia mati koin gitu ya. Hanya satu alasan ini adalah kita makan dan minum tidak melihat. Yesus tidak mengakui tubuh, Yesus tidak melihat ini loh, Yesus sudah dihancurkan untuk kita. Hanya satu alasan ini. Jadi gampangnya kalau badan kita sakit, jangan kita mencari alasan. Oh ya, kenapa saya sakit? Yang pertama itu adalah apa? Ya Yesus yang kudus. Masih sakit? Ya, masih sakit. Ya, lanjutkan. Terus lihat Yesus. Perlu penampungan? Perlu, silahkan ke dokter. Tetapi yang utama di sini yang saya ngomong adalah lihat Yesus. Peringatan agama itu penting. Oke, saya balik di sini. Ini adalah contoh perayaan Paskah Israel zaman sekarang, bukan zaman dulu, zaman sekarang. Why? Karena gini, pada saat Yesus membagikan roti dan anggur itu kejadiannya pada saat malam Paskah. Paskah ini diperingati pada saat kapan? Pada saat Musa sebelum tulah ke-10, Musa menginstruksikan, kamu instruksikan pada bangsa Israel, bunuh satu korban, bikin roti, bikin anggur, roti tidak beragi, anggur, terus darahnya ditaruh di itu. Ya. Malam itu, itu adalah malam yang amat sangat menyenangkan bagi Mesir. Karena apa? Seluruh yang sifatnya sulung itu mati semua. Sifatnya sulung. Tetapi bagi Israel itu adalah sesuatu yang namanya restorasi. Kalau mau dicari, anggap gampangnya gini, mereka melakukan ini biasanya itu adalah Jumat malam. Saya nggak tahu gimana tepat-tepatnya, cuman diperkirakan itu tuh Jumat malam. Bagi dunia itu sampai dibuat film yaitu Friday the 13th, ya. Dimana semua namanya Jumat Kliwon kalau di sini ngomongnya gitu, dibuat menakutkan. Tetapi bagi kita, anak-anak perjanjian Abraham, di situ itu adalah masa di mana kita tuh direstorasi semuanya. Ya, perpindahan kekayaan. Aduh, nggak seru. Oke. Ya, ini perpindahan kekayaan karena
besoknya di dalam Mazmur 10 ayat di Mazmur 105 ayat 37 dituntunnya mereka keluar membawa emas perak, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Saya aneh sekali ini bahasa Indonesianya aneh, tidak tergelincir. Di bahasa Inggrisnya itu adalah non-feeble. Non-feeble ini tidak cacat, tidak ada cacat sedikit pun. Anggap gini aja. Bangsa Israel 1 juta orang. 1 juta orang. Sebenarnya lebih 3 juta ya, 1 juta lah, 1 juta biar dalam 1 juta orang kemungkinan besar ada yang sakit kan? Ada yang cacat kan? Ada. Ya kan? Kalau belajar namanya apa nih? Genetik. Yang besar, yang kecil kali bergabung jadi yang besar, yang kecil. Jadi selalu ada namanya defek genetik. Heterozigot segala macam. Pasti ada namanya defek. Anggap 1 juta orang, pasti ada penyakit atau tidak. Ya kan? Tidak ada yang sakit. Pada saat kapan? Pada saat mereka keluar dari Mesir. Malam sebelumnya mereka ngapain? Dalam satu malam semua. Biasa. Nah, dan hebatnya di sini itu adalah keluar tuh bukan gue udah mengikuti bebas, enggak. Keluar diperintahkan mereka keluar. Jadi Musa diinstruksikan, kamu minta ke orang-orang Mesir, minta emasnya ya, gue pengen emas yang ini ya, gue nggak ancer-ancer ya, ini emas, gue punya gue nih. Dan orang Mesir itu memberikan, oh ya udah, silakan, ambil. Pengen apa lagi? Sebenarnya pengen yang sebelah situ sih, itu bagus sih kayaknya. Boleh, ambil. Bangsa Israel dalam 1 hari dia sehat, dia kuat, dan dipulihkan semuanya dan menjadi milioner. Punya emas perak. Yang ketiga, hanya 1 ayat ini. Seperti ini hebatnya. Kita masuk di dalam hari raya Paskah ini. Instruksinya itu adalah jangan kamu memakannya mentah atau direbus di dalam air, hanya dipanggang di dalam api, lengkap dengan kepalanya, betisnya, dan isi perutnya. Ini selain roti, anggur, ada satu lagi domba. Si domba ini itu tuh instruksinya itu adalah itu, jangan memakannya mentah, direbus air, hanya dipanggang oleh api, lengkap kepala, betis, isi perut. Ini seru. Dombanya itu tidak boleh memakannya mentah. Anak domba di sini itu gambarannya itu adalah Yesus. Ketika kita masuk di dalam namanya perjamuan kudus, jangan melihat Yesus sebelum salib. Oh, Yesusnya masih bayi, oh ya lucu, masih jalan-jalan gitu kan. Oh ya masuk sini gitu kan. No. Oh ya masih menyembuhkan penyakit. No. Tetapi di atas kayu salib dipanggang oleh api. Lihat Yesus yang dihancurkan. Pada saat misal kita sakit, kita lihat Yesus yang dihancurkan oleh penyakit kita. Penyakit perut kah atau apakah? Lihat Yesus yang seperti itu. Jangan lihat Yesus, oh ya Yesus yang lagi berjalan. Bukan. Lihat Yesus yang dihancurkan. Karena di sini itu berbicara tentang kematian Yesus, dan itu tuh adalah pertukaran kita. Dan tanpa direbus air. Jadi bukan direbus, tetapi Yesus itu harus mengalami kemurkaan Tuhan. Oke, lanjut.
kepala. Kepala. Di dalam kepala ada apa sih Yesus? Kepala Yesus. Kepala di dalam kepala. Dalam kepala ada namanya otak. Ada namanya hikmat. Kita butuh hikmat. Kita makan perjamuan, kita terima. Hikmat itu tidak bisa diajarkan. Hikmat itu tidak bisa. Hikmat itu bukan jenius. Orang jenius yang goblok banyak. Orang jenius yang stupid itu banyak. Hikmat itu hanya bisa diberikan. Kita terimanya gimana? Makan. Adam pertama kali dia menerima buah kebenaran baik dan jahat, yang kita terjemahkan sekarang itu adalah logika, benar atau salah. Itu dilakukan dengan cara makan. Korek. Kita mau hidup dan hikmatnya Allah itu dengan cara makan. Lihatnya Yesus. Adam lihatnya siapa? Diri dia sendiri. Kamu kalau mau jadi sama seperti Allah, kamu harus makan. Jadi dia lihatnya siapa? Dirinya sendiri. Oh, saya belum sama seperti Allah. Kalau saya makan ini, saya akan jadi sama seperti Allah. Dia lihatnya dirinya sendiri. Yang makan. Yang akhirnya apa? Logika, mau benar, mau salah, mau benar, mau salah. Bisa lihat dari biasanya kalau ini bagiannya Pak Luki, sahamnya turun, tetap saham dunia keren, mau analisa gimana pun juga nggak bisa, harus lakukan begini, turun tetap krisis dunia seperti itu. Semua pemikir dunia nggak bisa ya yang begitu, karena itulah namanya hikmat ini. Cuman benar, cuman salah, cuman benar, cuman salah. Ini kepala. Ketika kita menerima hikmat Tuhan. Kita butuh hikmat, Tuhan bilang minta. Tuhan bilang kasih apa? Minta dia menjus makan. Oke. Lebih dalam lagi. Ini kemarin waktu dulu saya ngobrol sama Martin. Head di sini itu tuh dicari artinya di strongnya itu artinya Rosh. Rosh ini kodenya tuh adalah H7218 gitu. Dicari pertama kali ini Rosh ini keluar itu adanya di sebelah mana? Itu adanya di Kejadian 2 ayat 10. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden membasahi taman itu. Jadi ini masih kepala ini bercerita kepala, dicari-cari suku katanya, dicari lagi. Itu si arti Rosh itu pertama kali digunakan itu adalah sungai yang mengalir keluar dari situ, terbagi menjadi 4 cabang. Jadi dari Eden keluar 4 cabang keluar. Oke. Ini seru, pas dapatnya saya seru. Yang pertama namanya Pishon yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havilah. Tempat emas itu ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar berdola, batu krisofas. Nama sungai yang kedua adalah Gifon, artinya mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Oke, itu dulu. Nama sungai yang ketiga itu adalah Tigris. Ini mengalir sebelah timur Asyur. Dan sungai itu keempat adalah Efrat. Oke. Terjemahan Pishon. Kita cari Pishon itu apa? Ya kan? Biasa lihat. Yang serunya di sini. Pishon. Di sini Pishon. River itu artinya increase berkembang, tambah, berkembang. Oke, kan? Pishon cabang pertama artinya increase, tambah. Cabang kedua Gihon, bla 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 bla, artinya bursting forth, keluar dengan tiba-tiba keluar, meluap, tiba-tiba. Ya.
Yang ketiga, Tigris. Berapa? Artinya rapid, terus menerus, kencang, terus. Lanjut. Euphrates, artinya fruitfulness, berbuah. Arti dari kepala ketika kita memakan, yang pertama pison. Oh gimana? Biar dinikmatin. Increase. Ketika kita memakan perjamuan kudus, hidup kita akan selalu ditambahkan oleh Tuhan. Terus menerus ditambahkan, terus ditambahkan, diberkati lagi. Supaya apa? Kita berkembang lagi. Itu kuncinya. Gihon. Keluar dengan tiba-tiba, ada sesuatu hal yang keluar, ada sesuatu berkat yang kita tidak sangka-sangka keluar. Oh ada, ketika kita masuk di dalam perjamuan kudus, ada sesuatu hal yang kita tunggu-tunggu, keluar juga airnya. Tigris, dan selalu berkat Tuhan, itu sifatnya terus-menerus, banyak. Kamu kurang, makan lagi, lihat lagi. Terus-menerus banyak, kita akan selalu diberkati lagi, seperti itu. Euphrates, fruitfulness, dan kita akan mengeluarkan banyak buah. Buah di sini, ya anggap satu pohon apel menghasilkan buah berapa banyak? Banyak. Anggap Mika. Kamu bisa makan apel berapa banyak? Nggak suka. Yang sukanya buah apa? Satu pohon durian itu bisa menghasilkan buah durian itu berapa banyak? 10. Bisa lebih. 100 ya? Sampai 100. Saya sampai 100. Mampu ngabisin seberapa banyak durian itu? 1. Jadi dengan kata lain, fruitfulness artinya apa? Kita berbuah dengan cara lain untuk apa? Untuk kita bisa bagikan ke orang lain. Kita bagikan ke orang lain. Ini loh kita berbuah, terus mengalir keluar. Dan ini artinya dari perjamuan kudus. Balik lagi. Masih ada betis. Betis itu tuh selalu berbicara apa sih? Kaki, kekuatan. Itu ayatnya di Yesaya 40 ayat 31. Setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kekuatan, power itu berhubungan dengan jalan. Jadi dengan kata lain, kekuatan kita itu akan selalu diperkuat. Ayat sebelumnya, by faith, dengan iman, Musa selalu menjaga si perayaan Paskah ini, ya. Umur 120 tahun ya, 120 tahun sebelum dia meninggalkan dunia, tugasnya beres. Di dalam firman Tuhan tertulis kekuatannya tidak berkurang. Jadi kayak firman itu, di dalam film gitu ya, ada Musanya udah geraknya udah susah, enggak, itu masih tetap berjalan kuat. Kalau bisa disuruh perang pun bisa, itu aja. Dia masih bisa. Kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Matanya nggak buta. Saya selalu ngomong, kenapa sih selalu bahasnya mata? Kenapa mata sih? Karena apa? Karena mereka hidup di dalam di padang gurun. Padang gurun itu kondisinya itu adalah pasir semua. Matahari itu langsung langsung terang gitu kan. Setiap hari orang melihat namanya terang itu menjadi kata buta. Dan Musa itu tidak buta.
dia tetap kuat. Jadi dengan baik begitu matinya udah beres, wah oke dia beres. Ini intinya betis. Kaki berhubungan dengan umur. Why umur? Itu tadi saya anggap itu adalah elang itu pada saat sekian umur sekian berapa, bulunya itu jadi berat. Bulunya jadi berat, dia udah gak mampu terbang lagi. Jadi selama berapa bulan dia harus copotin semua bulunya, satu. Jadi gundul aja udah jelek ya pokoknya, jadi jelek gundul. Selama berapa bulan tunggu sampai keluar lagi. Dan bulu yang baru itu jauh lebih bagus. Seperti itulah Tuhan akan mengembalikan kekuatan kita. Seolah-olah elang itu umurnya dikembalikan. Seperti itu. Oke. Yang terakhir itu adalah isi perut. Saya waktu kemarin saya masih bingung, ini isi perut itu apa sih sebenarnya? Dibagi dua. Inner parts bagian dalam, seperti extensionnya itu adalah hati, mind, pikiran. Di dalam kita, itu kita mempunyai namanya emosi, itu punya namanya pikiran, ya. Ya, nggak seru mik, serius nggak seru mik, kasih tahu semuanya. Karena gini, pada saat kemarin saya lagi ngerjain pasien, saya ada pasien bawa buku, emosi membawa kehancuran. Beneran dibahas cerita bagaimana stres itu tuh benar-benar menghancurkan seluruh badan kita. Gampangnya seperti ini, setiap kali kita stres, itu akan di dalam badan kita ada satu jadi korban, tuh ya. Organ di badan kita itu akan jadi korban. Entah entah lambung, entah usus, entah apa, semua itu akan dikompres. Dan setiap kali stres, sel itu tuh akan cepat rusak. Dia akan cepat mau harus modifikasi gitu. Dipaksa yang harusnya umur selnya itu sebulan, dipaksa jadi cuma seminggu karena stres. Karena itu gangguan hormon, gangguan apa, itu pasti begitu. Dan Yesus itu salah satunya di Taman Getsemani. Tetesan darah pertama itu ada di Taman Getsemani. Tetesan darah pertama itu tuh untuk menebus stres. Terus keluar darah. Gimana prosesnya? Karena tekanan yang sangat tinggi, proses yang sangat stresnya, nggak kuat banget kalau manusia bisa tahan. Pembuluh darah di sini itu pecah. Contoh, misal orang yang gampang merah mukanya, begitu dia emosinya naik, kalau turun, dia langsung merah mukanya. Nah seperti itu. Yesus itu menanggung kita dari stres. Makanya begitu kita rasa stres, berjaman kudus. Yesus udah ngerti kita stresan. Masih stres, berjaman kudus lagi. Sampai stres dia. Terus lihat Yesus di sini. Dan istilahnya di sini termasuk emosi kita, thought, pikiran, hati, dan istilahnya ini lepas mates ya, pokoknya usus lah, lambung lah, semuanya Yesus berikan. Sekian, sudah jam 11 kurang 3, dan istilahnya semoga ini bisa memberkati saudara. Dan istilahnya kita bisa menikmati hidup dan kelimpahannya. Terima kasih. Semoga ini bisa diberkati. Amin. Ini tepuk tangan buat Tuhan.